Di sebuah malam pekat di tahun 1945, kota Surabaya diselimuti ketegangan. Suara tembakan kadang terdengar dari kejauhan, membelah keheningan malam. Di sudut kota, di bawah bayangan benteng Kedung Cowe yang berdiri kokoh, dua pemuda sedang berdebat. Aditya, seorang mahasiswa yang baru saja kembali dari Jakarta, dan Hasan, seorang pejuang lokal yang dikenal dengan keberaniannya. "Adi, kau tak bisa hanya bicara soal strategi. Kita harus bergerak sekarang. Para pemuda di kampung sudah siap." Hasan mendengus kesal. Di tangannya tergenggam senapan tua yang ujungnya sudah kusam. Aditya, yang lebih tenang, menggelengkan kepala. "Hasan, kita melawan pasukan yang jauh lebih terlatih dan bersenjata lengkap. Kalau kita gegabah, kita hanya akan kehilangan lebih banyak orang." Hasan mendekat, menatap tajam ke mata Aditya. "Dan kalau kita diam, apa yang akan terjadi? Kita dijajah lagi? Mereka akan mengambil tanah ini, rumah kita. Apa kau lupa apa yang terjadi di Malang bulan lalu?" Aditya terdiam. Ia tahu Hasan benar. Kabar tentang pembantaian penduduk di Malang masih membekas dalam ingatannya. Tapi ia juga tahu bahwa kemenangan tidak bisa diraih hanya dengan keberanian semata. Malam itu, mereka berdua akhirnya setuju untuk berpisah sementara. Hasan kembali ke markas kecil di sebuah gudang tua dekat pelabuhan Tanjung Perak, tempat para pemuda merakit senjata seadanya. Sementara itu, Aditya menuju ke sebuah rumah tua di Jalan Peneleh, tempat para pemimpin pergerakan berkumpul untuk merencanakan serangan besar. Di rumah itu, Aditya bertemu dengan Pak Dirman, seorang tokoh tua yang dihormati di kalangan pejuang. Dengan suara berat, Pak Dirman menjelaskan rencananya. "Kita butuh koordinasi yang lebih baik. Pasukan kita di benteng Kedung Cowe harus bertahan sekuat tenaga, sementara kelompok Hasan menyerang dari sisi pelabuhan." Aditya mengangguk, tapi wajahnya tetap penuh keraguan. "Pak, saya khawatir kelompok Hasan tidak punya cukup amunisi. Saya sudah berbicara dengan mereka. Banyak senjata yang tidak lagi berfungsi dengan baik." Pak Dirman menghela napas panjang. "Itu risiko yang harus kita ambil. Tapi percayalah, keberanian mereka akan menjadi senjata utama kita." Sementara itu, di gudang pelabuhan Tanjung Perak, Hasan mempersiapkan kelompoknya. Puluhan pemuda berkumpul, sebagian besar masih remaja. Wajah mereka menunjukkan semangat bercampur takut. Hasan berdiri di tengah, mencoba memberi semangat. "Saudara-saudara, kita tidak punya pilihan lain selain melawan. Mereka mungkin punya tank dan pesawat, tapi kita punya sesuatu yang lebih kuat, cinta untuk tanah ini. Ingatlah keluarga kalian, ingatlah kampung kita. Jika kita kalah, semuanya akan hilang." Sorakan menggelegar memenuhi gudang itu, meski tak bisa menyembunyikan gemetar di tangan beberapa orang. Di sudut ruangan, seorang pemuda berbisik kepada Hasan, "Bang, apa kita benar-benar bisa menang? Aku takut." Hasan menepuk bahunya. "Takut itu wajar, tapi lebih menakutkan lagi kalau kita diam dan tidak berbuat apa-apa." Subuh tiba. Di benteng Kedung Cowe, Aditya berdiri bersama beberapa pejuang lain. Dari kejauhan, ia melihat bayangan tank-tank Inggris bergerak mendekat. Hatinya berdegup kencang. Ia tak pernah membayangkan akan berada di medan perang seperti ini. Tapi di sisi lain, ia merasa inilah saatnya ia membuktikan bahwa perjuangan tidak hanya ada dalam pikiran, tetapi juga di lapangan. Sementara itu, di pelabuhan Tanjung Perak, Hasan memimpin serangan mendadak. Para pemuda menyerbu gudang amunisi yang dijaga ketat oleh tentara Inggris. Dengan senjata seadanya, mereka berusaha menerobos barikade musuh. Hasan berteriak, memberikan aba-aba kepada kelompoknya. Dentuman granat mengguncang tanah, disusul letusan senapan yang memekakkan telinga. Di tengah kekacauan itu, Hasan sempat terjatuh, terkena pecahan peluru di lengannya. Tapi ia bangkit lagi, seolah rasa sakit tak ada artinya. "Terus maju, jangan berhenti," teriaknya. Beberapa jam kemudian, kabar keberhasilan Hasan sampai di benteng Kedung Cowe. Aditya,
yang sudah kelelahan setelah menahan serangan musuh selama berjam-jam, tersenyum lega. Hasan berhasil. Gudang amunisi berhasil direbut. Pak Dirman yang ada di sana menepuk bahu Aditya. Ini awal dari kemenangan kita. Surabaya tidak akan jatuh dengan mudah. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pasukan Inggris membalas dengan serangan besar-besaran. Tank-tank mereka mendekat ke benteng, memuntahkan peluru tanpa henti. Para pejuang terpaksa mundur, meninggalkan banyak korban. Di saat-saat terakhir, Aditya dan beberapa pejuang lainnya memutuskan untuk membakar benteng agar tidak jatuh ke tangan musuh. Dengan napas tersengal, ia menatap langit yang mulai memerah. "Maaf Hasan, aku tidak bisa menjaga benteng ini." Hari berikutnya, di sebuah kampung kecil di tepi Surabaya, Hasan dan Aditya bertemu kembali. Hasan yang terluka, tetapi masih penuh semangat, mendekat ke Aditya. "Aku dengar kau membakar benteng itu." Aditya mengangguk. "Aku tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, mereka akan menggunakannya untuk menyerang kita." Hasan tersenyum kecil. "Kau tahu Adi, aku dulu pikir kau terlalu banyak bicara dan tidak cukup bertindak. Tapi sekarang aku mengerti. Kau tidak hanya bicara, kau juga berjuang." Aditya tertawa lelah. "Dan aku dulu pikir kau terlalu ceroboh. Tapi sekarang aku tahu, keberanianmu adalah yang membuat kita tetap berdiri." Mereka berdua saling menatap, dua pemuda dengan jalan yang berbeda, tetapi tujuan yang sama. Di tengah kehancuran dan kehilangan, mereka menemukan harapan di dalam kebersamaan mereka. Di kejauhan, suara dentuman masih terdengar. Perjuangan mereka belum selesai, tapi mereka tahu, selama mereka berdiri bersama, Surabaya tidak akan pernah jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama Memaria, kalian telah menikmati video cerpen yang berjudul Jejak di Balik Benteng. Menurut kalian, apakah video tadi menarik? Tentu saja menarik, karena selama ini kalian menikmati cerpen dalam bentuk teks. Kali ini, kalian bisa menikmati cerpen dalam bentuk video. Lalu, apakah kalian sudah mengetahui apa itu cerpen dan unsur-unsur pembangun cerpen? Kalau kalian belum mengetahuinya, jangan khawatir. Kali ini Memaria akan menyajikan tentang apa itu cerpen dan unsur-unsur pembangun cerpen. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Mengapa dikatakan pendek? Karena tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen juga memberikan kesan tunggal yang dominan, karena ceritanya hanya memusatkan pada satu tokoh, satu kejadian, dan satu permasalahan. Unsur pembangun cerpen sebenarnya dibedakan menjadi dua, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Tapi kali ini yang akan Memaria sampaikan adalah unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen merupakan unsur yang membentuk cerpen dari dalam cerpen itu sendiri. Apa sajakah jenis-jenis unsur intrinsik tersebut? Yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen. Yang kedua, tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh di dalam cerpen dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Sementara tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya diungkapkan cerpen tanpa adanya interaksi langsung dengan konflik. Penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Latar terdiri dari 3 jenis, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Unsur intrinsik yang keempat adalah alur. Alur merupakan rangkaian kronologi peristiwa dalam cerita pendek. Alur sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Tahapan alur terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama kita menyebutnya tahap pengenalan atau orientasi. Dalam tahap pengenalan atau orientasi diceritakan mengenai nama tokoh, peristiwa awal, dan latar tempat.
Memasuki tahap yang kedua adalah konflik. Konflik ini adalah tahapan yang menceritakan bagaimana tokoh tersebut mulai mengalami kesulitan atau mulai menghadapi masalah. Sampai di puncak masalah yang kita menyebutnya konflik. Kemudian di tahapan berikutnya ada penurunan masalah sampai di bagian akhir yaitu bagian penyelesaian masalah atau ending. Unsur intrinsik yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana cara pengarang menyampaikan ceritanya. Ada dua jenis sudut pandang yang digunakan dalam cerpen, yaitu sudut pandang orang pertama yang mempunyai karakteristik bahwa tokohnya menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku atau saya. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga, yang karakteristiknya adalah tokohnya menggunakan kata ganti seperti dia, ia, atau mereka. Unsur intrinsik yang keenam adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dalam ceritanya. Setelah kalian mendapatkan informasi yang menarik terkait unsur-unsur intrinsik pembangun cerpen, saatnya kalian belajar bagaimana caranya menganalisis unsur intrinsik dalam cerpen. Untuk memudahkan analisis kalian, Memaria telah menyajikan beberapa pertanyaan terkait unsur intrinsik cerpen. Pertanyaan yang pertama, setelah menyimak video cerpen yang ditayangkan, jelaskan tema utama dalam cerpen tersebut. Sertakan alasan yang mendukung jawaban kalian berdasarkan alur cerita dalam video. Pertanyaan kedua, jelaskan dua tokoh utama dalam cerpen yang telah kamu tonton. Jelaskan bagaimana penokohannya, baik yang ditampilkan melalui tindakan, ucapan, atau narasi. Pertanyaan ketiga, uraikan secara singkat alur cerita dalam cerpen yang disajikan dalam video tersebut. Mulai bagian dari awal atau bagian orientasi, bagian tengah yaitu bagian konflik dan puncak masalah, hingga bagian akhir atau bagian penyelesaian masalah. Pertanyaan keempat, identifikasikan latar tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen yang telah ditayangkan. Berikan contoh bagian cerita yang menunjukkan ketiga jenis latar tersebut. Pertanyaan kelima, cermati narasi dalam video cerpen tersebut. Menurutmu, sudut pandang apa yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan cerita? Jelaskan alasannya. Dan pertanyaan keenam, tuliskan amanat atau pesan moral yang dapat kamu ambil dari cerpen yang telah ditonton. Jelaskan bagaimana pesan tersebut disampaikan melalui cerita. Nah, kalian telah menyaksikan video cerpen dan informasi terkait unsur intrinsik cerpen serta pertanyaan-pertanyaan yang membantu kalian dalam menganalisis unsur intrinsik cerpen. Silahkan sekarang kalian berdiskusi untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apabila kalian belum bisa menangkap unsur intrinsik cerpen dari pemutaran pertama video tersebut, kalian bisa memutar kembali secara pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.